sekali dapat bertemu saudara semua di Warta Gereja Kristen Kalam Hidup. Selama pandemi COVID-19, ibadah akan dilaksanakan secara online, dan untuk liturgi serta renungan akan dikirimkan melalui grup WhatsApp Gereja Kristen Kalam Hidup. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang membutuhkan konseling, Bapak Ibu dapat menghubungi Pendeta Gideon Setiabudi. Bagi saudara sekalian yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan, atau pengucapan syukur, Anda dapat mengirimkan melalui rekening Gereja Kristen Kalam Hidup yang tertera di bawah ini. Dan tidak lupa juga nih, kita memiliki gerakan janji iman yang digunakan untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan. Warga jemaat yang ingin memberikan janji imannya, Anda dapat memberikan melalui rekening gereja yang tertera di bawah ini. Biarlah kita sebagai murid-murid Kristus senantiasa untuk terus mengucap syukur dan selalu menjaga kesehatan karena Tuhan telah melindungi kita dan menjaga kita sampai saat ini. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami atas kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Hingga di pagi hari ini Tuhan, kami boleh duduk diam untuk menikmati bait-Mu ya Tuhan. Bapa, pada saat ini kami undang Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau lingkupi setiap kami Tuhan. Engkau jamah setiap kami yang datang di hadapan-Mu pada saat ini Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan, kami boleh benar-benar, kami boleh merasakan Tuhan ada bersama dengan kami saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini ibadah kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan pimpin hingga dari awal pertengahan kami akhiri nanti. Biarlah kuasa Tuhan yang akan memimpin kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Kita nyanyikan pujian ini. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah
sungguh hidup kami sepenuhnya bergantung hanya kepada kehendak-Mu ya Tuhan. Maka dari itu saat ini Tuhan, seraya mengucap syukur kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap kami dimanapun kami berada, teman-teman Youth Sema Ministry yang sedang mengikuti kebaktian online youth ini Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami semuanya. Sebentar kami merenungkan firman-Mu, kami berdoa dan supaya Roh Kudus Tuhan yang menolong setiap kami untuk bisa memahami dengan benar dan juga memampukan kami, memberi kekuatan pada kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami semuanya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur dan kami siap belajar bersama dari firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom teman-teman Youth Sema Ministry, bagaimana kabarnya? Saya berharap sekalipun ya mungkin keadaan kita sedang tidak baik, mungkin ada di antara kita yang dalam keadaan tidak baik-baik saja, atau apapun keadaan kita, baik itu buruk, namun saya berharap tidak membuat kita untuk tidak mengucap syukur di hadapan Tuhan, karena firman Tuhan juga mengajarkan kita, hendaklah kamu mengucap syukur senantiasa di hadapan Tuhan. Maka dari itu saya berharap kita semua tetap dalam rasa ucapan syukur di hadapan Tuhan, karena pada saat ini kita masih bisa diberi kesempatan dan kita masih bisa bertemu lagi dalam kebaktian youth online yang kita adakan. Dan masih bertemu kembali dengan saya Antoni Jamahat. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempelajari, membahas secara singkat bagian daripada firman Tuhan yang diberi tema di manakah Engkau ya Allah? Di manakah Engkau ya Tuhan? Beberapa waktu lalu, salah satu majalah atau surat kabar terbesar yang ada di Amerika Serikat menuliskan satu judul atau headlines dalam pemberitaan harian mereka yang sangat menarik. Yang mereka tuliskan demikian: Where is God? Atau di manakah Tuhan? Khususnya di tengah-tengah masa atau kesulitan yang saat ini sedang melanda hampir seluruh dunia negara, yaitu wabah atau pandemi global COVID-19 yang juga kita rasakan, yang mengalami sekitar kita, lingkungan kita. Bahkan mungkin saya tidak tahu, mungkin ada rekan atau keluarga dari teman-teman yang sudah menjadi korban daripada COVID-19 ini. Namun saya berdoa kita semua tetap aman dalam lindungan Tuhan. Dan ya, itu salah satu headlines yang pernah dituliskan oleh New York Times, yaitu Where is God? Dalam menjalani kehidupan kita, tentu seperti pembahasan yang pernah kita pelajari sebelumnya, kalau teman-teman masih ingat, ketika itu saya diberi kesempatan menyampaikan firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang bertema mengapa Tuhan izinkan kesulitan proses itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan kali ini kita akan kembali mempelajari atau membahas satu pertanyaan, itu di manakah Tuhan? Ya, khususnya di tengah-tengah kesulitan yang kita alami. Pemazmur atau penulis kitab Mazmur Raja Daud di dalam Mazmur 22 pasal 1 menuliskan demikian: Untuk pemimpin biduan menurut lagu, rusa di kala fajar, Mazmur Daud. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru, tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Nah, dalam kita menjalani kehidupan kita, khususnya dalam menghadapi masa-masa yang sulit, yang seperti kita alami hari-hari ini, saya tidak tahu teman-teman yang sudah bekerja pasti mengalami berbagai kesulitan juga. Teman-teman yang masih menempuh pendidikan seperti halnya saya juga mengalami banyak kendala-kendala, dan dalam berbagai bidang yang lain kita bisa jumpai banyak orang yang kalau kita baca, lihat berita, dengar atau di sosmed atau di gadget kita bisa temukan hampir tiap hari keluhan-keluhan, pertanyaan demi pertanyaan. Ada begitu banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan dan segala macamnya karena pandemi global COVID-19 ini. Dan ketika kita menghadapi hal-hal yang sulit, menghadapi badai yang berat, permasalahan yang berat dalam hidup kita, mungkin juga terlontar pertanyaan yang sama, yaitu di manakah Tuhan berada di tengah-tengah kesulitan yang kita alami, seperti yang pemazmur Daud tadi tuliskan. Nah, jika kita membaca kisah cerita daripada Raja Daud, raja yang sangat fenomenal, raja yang paling termasyhur di Israel,
kita akan menemukan bahwa kehidupan Raja Daud memang tidak mudah. Ya, seperti kita tahu, kehidupan memang tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu lurus, jalan yang selalu rata. Tetapi Raja Daud pun berkali-kali mengalami keadaan yang sangat sulit, yang sangat terjepit berkali-kali, sangat terpojok berkali-kali. Bahkan seringkali nyawanya di ujung tanduk. Ia tidak memiliki seorang teman pun, menjadi buronan di mana-mana, sehingga tidak mengherankan jika Daud pun melontarkan satu perkataan atau pertanyaan, lebih tepatnya ke hadapan Tuhan melalui doanya yang tadi kita baca, yang berkata, "Di manakah Engkau ya Allah? Dan mengapa Engkau meninggalkan aku?" Ya. Teman-teman, mungkin ketika kita menjalani kehidupan dan mengalami badai berat khususnya, dan kita merasa saya sudah berdoa, saya sudah meminta pertolongan daripada Tuhan, namun ketika melihat kenyataan yang ada di depan mata masih sama dan tidak berubah juga. Nah, mungkin kita juga mengeluarkan atau muncul terbersit dalam benak kita, loh, di manakah Tuhan berada pada saat saya membutuhkannya? Kok Tuhan malah sepertinya seolah-olah Tuhan diam saja? Kok sepertinya Tuhan seperti tidak mendengar setiap jeritan atau seruan doa-doa saya? Teman-teman, nah apa yang Daud serukan dan yang dia tuliskan tadi juga menjadi perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia berada di puncak penderitaannya, yaitu di Bukit Golgota. Yesus pernah berkata hal yang sama. Kalau dalam bahasa asli, ia berkata, bahasa asli pada saat itu, bahasa yang digunakan oleh di zaman Tuhan Yesus, dia berkata, "Eli Eli lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Persis seperti yang diucapkan oleh Raja Daud juga. Nah, dalam konteks Tuhan Yesus, mengapa Tuhan Yesus berkata demikian? Sekalipun ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus mungkin sedang dalam ketakutan. Padahal Yesus mengatakan hal demikian karena Yesus sedang dalam puncak penderitaan yang ia alami. Mengapa? Karena pada saat itu juga semua dosa kita, semua dosa seluruh manusia seisi dunia ini ditumpahkan, dipindahkan atau ditanggungkan ke dalam diri Yesus. Oleh karena itu, akibat dosa, setelah daripada dosa itu ditumpahkan ke dalam tubuh Yesus, maka Yesus harus mengalami keterpisahan dari Tuhan. Yesus harus mengalami konsekuensi dari dosa itu. Dan seperti kita ketahui, ia harus mati. Ia menyerahkan nyawanya dan ia menjadi orang yang mati dalam keadaan mati terkutuk karena dosa. That's why, itu kenapa Yesus berkata, "Mengapa Engkau meninggalkan aku?" Jadi teman-teman, dalam konteks itu Tuhan Yesus berkata sama sekali bukan karena ia takut, dia juga 100% manusia mengalami ketakutan, namun pada saat itu yang ia rasakan adalah penderitaan yang begitu berat, puncak penderitaan karena ia harus terpisah dari Tuhan akibat dosa. Nah teman-teman, banyak orang juga berkata mengenai kondisi, kita kembali kepada kondisi kita pada saat ini. Apakah ini penghukuman dari Tuhan? Khususnya COVID-19 yang sedang mewabah seluruh dunia, seluruh negara, seluruh kota, seluruh daerah, sampai ke pelosok pun ada menelan korban. Apakah ini penghukuman dari Tuhan? Saya seringkali mendengar atau menemukan perkataan-perkataan demikian, terutama ketika saya beberapa waktu lalu buka sosmed di Facebook, sebagian di Instagram, banyak yang berkata, sepertinya sekarang kita mengalami penghukuman dari Tuhan. Namun teman-teman, ketika saya mengulik, membaca firman Tuhan ini dan berdoa, seharusnya kita melontarkan satu pertanyaan dalam diri kita semua. Bagaimana jika kita justru melihat kepada sisi yang lain? Bukan dari sisi, apakah ini penghukuman dari Tuhan? Tetapi kita justru melihat bagaimana jika hal ini justru adalah kemurahan Tuhan. Mengapa kemurahan Tuhan? Karena, coba kita renungkan sebentar, kita hidup atau manusia, seperti kita lihat, kita tahu di menjelang akhir zaman ini, semakin kesini manusia semakin menjauh daripada Tuhan. Kekristenan semakin menurun. Seperti teman-teman tahu di Amerika, di Eropa, negara-negara Kristen, bahkan di Indonesia banyak daerah-daerah Kristen mengalami banyak degradasi, penurunan, baik dari jumlah, baik itu juga dari kualitas para pengikut Tuhan. Oleh karena itu, bagaimana kalau kita justru melihat dari sisi yang satu? Bukankah ini kemurahan Tuhan? Karena teman-teman, kalau kita renungkan,
Justru kalau kita berpikir di saat manusia hidup dalam keserakahan, keegoisan, hidup dengan mengikuti kemauan nafsu seperti yang kita jumpai di akhir-akhir zaman ini, seharusnya manusia binasa bukan karena hal tersebut, tetapi Tuhan mengizinkan, membiarkan COVID-19 ini di mana justru menjadi sarana atau tools di mana Tuhan berbicara kepada kita semua. Bukankah itu satu kemurahan? Bukankah itu satu anugerah buat kita semua? Ketika teknologi, pencapaian, popularitas, kekayaan yang akhir-akhir ini semakin kesini menjadi Tuhan kecil dalam hidup manusia, dan kemudian Tuhan datang berbicara dengan keadaan yang ada ini. Bukankah itu satu kemurahan dan anugerah? Oleh karena itu, saudara-saudara, teman-teman youth yang ada di rumah, Tuhan justru masih memberikan waktu kepada kita dan ingin membawa kita kembali. That's mercy, itu anugerah, itu kemurahan Tuhan. Dan oleh karena itu, justru seharusnya kita stop untuk melontarkan pertanyaan atau pernyataan, di manakah Tuhan saat ini? Justru Tuhan berbicara melalui kondisi dan kesulitan yang kita alami. Teman-teman, coba renungkan sebentar. Sungguhkah Tuhan berdiam diri? Benarkah Tuhan yang karenanya kita mengenal kasih dan bahkan pengorbanan yang terbesar bisa kita kenal dari dirinya? Sungguhkah Ia tidak melakukan apa-apa ketika kita dalam keadaan seperti ini dan kita sudah berseru kepadanya? Nah, jika Anda meneruskan pembacaan cerita hidup Daud tadi, sangat jelas teman-teman kita akan temukan bahwa Allah ternyata tidak pernah sekali-sekali atau sekalipun tidak pernah meninggalkan setiap anak-anaknya. Karena setelah Daud menuliskan Mazmur itu, tidak lama kemudian dia dilepaskan daripada kesesakan itu. Namun teman-teman, ada satu hal yang menjadi kunci atau menjadi pembelajaran penting yang Daud alami dan kemudian kita bisa pelajari daripada apa yang Daud tuliskan itu juga, bahwa yang menjadi pemisah antara Tuhan dan manusia itu adalah dosa manusia itu sendiri. Seperti yang dituliskan oleh kitab Yesaya pasal 59 ayat yang kedua berkata, "Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu." Nah, di saat kita bertanya-tanya, di manakah Engkau Tuhan? Dan sedangkan kita merasa saya sudah berdoa, sudah berseru, tetapi Tuhan sepertinya diam. Yesaya mengingatkan, memberitahukan pada kita, yang menjadi pemisah di antara kita dengan Tuhan adalah dosa kita. Dengan kata lain, Tuhan tidak sedang menjauhkan dirinya, Tuhan tidak sedang menyembunyikan dirinya seperti yang tadi Raja Daud pernah pikirkan. Tuhan juga tidak sedang menonton saja ketika kita sedang dalam kesulitan. Tetapi yang membuat kita tidak bisa melihat Tuhan, sulit melihat Tuhan, bahkan tidak bisa melihat Tuhan di mana, karena dosa yang ada dalam hidup kita, kejahatan yang ada dalam hidup kita. Oleh karena itu teman-teman, dalam kesempatan yang singkat ini saya mengajak kita semua, mari kita jangan sia-siakan kemurahan Tuhan. Mari kita jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan berikan, karena sekalipun kita ada dalam kesulitan, namun kita masih bisa berdiri saat ini. Bukankah kita masih ada dalam kemurahan Tuhan? Oke, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian Bukti Kebesaran. Teman-teman, mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Katakan, hidupku menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam
penyertaan-Mu bagi kami dari awal ibadah kami Tuhan, pertengahan kami akhiri. Kami percaya itu semua karena berkat pertolongan Tuhan, itu semua karena bukti kebesaran Tuhan bagi setiap kami Tuhan. Bapa di dalam surga, ini firman-Mu yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan. Mari Tuhan berkati Tuhan, biarlah firman-Mu ini ya Tuhan boleh mengubahkan kami, boleh meneguhkan iman kami di hadapan-Mu, dan membuat kami kuat oleh firman-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus buat teman-teman kami yang hadir pada saat ini. Mari Tuhan berkati mereka sepanjang minggu ini. Engkau memberkati setiap aktivitas mereka, setiap kegiatan yang mereka lakukan dalam minggu ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu. Kau berkati mereka, baik kesehatan mereka. Biarlah Tuhan memberi kesehatan yang sempurna bagi setiap mereka Tuhan. Hingga dalam minggu ini Tuhan mereka boleh terjaga di dalam pertolongan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Mari Tuhan berkati kami. Biarlah di dalam sepanjang perjalanan hidup kami, Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berucap syukur. Haleluya. Amin.